Tahukah Anda bahwa pikiran Anda itu luar biasa? Bayangkan saja, Anda memiliki 100 miliar sel otak, masing-masing dihubungkan oleh sel saraf sebanyak 20.000 sel lainnya. Oleh karena itu, total jumlah ide yang bisa Anda pikirkan setara dengan daya 100 miliar dari setiap 20 ribuan. Namun pertanyaan besarnya, bagaimana kita memaksimalkan kekuatan pikiran super ini? Bagaimana kita meningkatkan kecerdasan dan efektivitas seseorang dalam bekerja dan hidupnya? Lalu, bagaimana kita mengidentifikasi berbagai masalah yang dapat menghambat kecerdasan dan strategi untuk mengatasinya? Seperti masalah fokus, masalah manajemen waktu yang buruk, ketidakmampuan untuk memecahkan masalah, dan kecenderungan untuk menunda-nunda tugas. Kali ini yang akan dibahas oleh Fatria Book, buku berjudul Get Smart. Buku ini diterbitkan tahun 2018, ditulis oleh Brian Tracy. Buku ini memberi panduan praktis bagaimana kita mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Membahas strategi seperti meletakkan tujuan, mengembangkan keyakinan diri, mengesampingkan kekhawatiran, belajar dari kegagalan dan mengambil keputusan. Serta kunci yang paling penting dan menarik dalam buku ini adalah menjaga mentalitas yang sesuai dengan tujuan akhir. Kalau kamu suka, silahkan kamu tonton video ini sampai selesai biar kamu dapat gambaran umum dari buku ini. Poin pertama, sudut pandang jangka panjang versus sudut pandang jangka pendek. Dalam buku ini, pengarang membahas pentingnya mempertahankan sudut pandang jangka panjang dalam mencapai kesuksesan. Sudut pandang jangka panjang memberikan visi yang jelas tentang tujuan hidup dan membantu individual untuk menyesuaikan persepsi dan tindakan sehari-hari dengan tujuan akhir tersebut. Menurut Tracy, ketika kita memiliki sudut pandang jangka panjang, kita cenderung membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari tindakan impulsif yang tidak mendukung tujuan jangka panjang. Sedangkan sudut pandang jangka pendek seringkali membuat individual berfokus pada kesenangan dan kepuasan instan. Ini dapat mengarah pada keputusan yang berisiko dan tidak bijaksana yang dapat menghambat tercapainya jangka panjang. Tracy menekankan bahwa kesuksesan jangka panjang membutuhkan kesabaran, kedisiplinan, dan kemauan untuk mengambil tindakan yang tepat meskipun mungkin tidak terlalu terasa menyenangkan atau menguntungkan secara langsung. Dengan mempertahankan sudut pandang jangka panjang, individu dapat mengatasi tantangan dan hambatan dengan lebih mudah karena mereka telah memvisualisasikan dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Hal ini juga membantu individu memfokuskan energi mereka pada tindakan yang mendukung tujuan dan memprioritaskan kegiatan untuk mempercepat tercapainya hasil yang diinginkan. Dengan mengembangkan visi yang jelas tentang tujuan jangka panjang, individu dapat membuat keputusan dan tindakan yang bijaksana dan efektif dan merealisasikan potensi mereka secara maksimal. Poin kedua, cara berpikir orang kaya versus cara berpikir orang miskin. Cara pikir orang kaya berkaitan dengan memperlakukan uang sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kebebasan finansial. Individu dengan cara pikir kaya memahami pentingnya mengelola uang mereka dengan baik dan memprioritaskan investasi pada aset-aset yang menghasilkan pendapatan pasif. Mereka juga memahami bahwa waktu merupakan aset yang berharga dan memanfaatkannya dengan bijaksana. Selain itu, individu dengan cara pikir kaya cenderung mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang juga berhasil secara finansial dan mencari kesempatan baru untuk menghasilkan uang. Mereka berfokus pada solusi dan mencari cara kreatif untuk menghasilkan uang, menghindari pemikiran negatif atau yang membuat mereka terjebak dalam rutinitas. Sedangkan cara berpikir orang miskin itu cenderung berkaitan dengan kecemasan terhadap uang dan kekurangan. Individu yang berpikir miskin seringkali hanya peduli dengan mendapatkan uang dan tidak mempertimbangkan investasi jangka panjang atau tujuan finansial yang lebih besar. Mereka tidak memahami konsep waktu sebagai aset berharga dan tidak memanfaatkannya secara bijaksana. Selain itu, individu dengan cara pikir miskin seringkali mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang juga dalam kesulitan finansial dan cenderung bertindak defensif atau menggunakan pemikiran yang kata kuncinya adalah tidak bisa. Mereka cenderung melihat masalah bukan solusi. Secara keseluruhan, Tracy menyatakan bahwa cara pikir kaya adalah kunci untuk mencapai kesuksesan finansial dan mencapai tujuan.
Hal ini dapat dicapai dengan memperlakukan uang sebagai alat untuk mencapai tujuan jangka panjang, mengelola waktu dengan bijaksana, serta mencari cara kreatif untuk menghasilkan uang dan mengelilingi diri dengan orang-orang yang juga berpikiran positif dan berhasil secara finansial. Poin ketiga, cara pikir lambat versus cara pikir cepat. Cara pikir lambat berkaitan dengan kecenderungan berpikir dan bertindak dengan ragu-ragu atau terlalu berhati-hati. Orang dengan cara pikir lambat memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang lambat dan cenderung merenungkan terlebih dahulu sebelum bertindak. Mereka bisa mengambil tindakan hanya setelah memastikan sesuatunya terlihat sempurna, yang biasanya memerlukan banyak waktu. Orang dengan cara pikir lambat juga cenderung meremehkan diri sendiri dan tidak memiliki rasa percaya diri yang cukup kuat untuk mencapai tujuan mereka. Mereka sering berpikir negatif dan menunda-nunda tindakan tanpa alasan yang jelas. Sedangkan cara pikir cepat merupakan kecenderungan untuk bergerak dan mengambil tindakan dengan cara dan percaya diri. Orang dengan cara pikir cepat memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan informasi secara cepat dan mengambil keputusan dengan cepat. Mereka tidak takut untuk mengambil resiko dan siap bertindak laju sebelum peluang hilang. Orang dengan cara berpikir cepat memiliki rasa percaya diri yang kuat, fokus pada tujuan. Mereka seringkali menjadi pemimpin yang baik dan memiliki kemampuan untuk memotivasi orang lain serta menghasilkan solusi yang inovatif. Pengarang menekankan bahwa cara pikir cepat adalah kunci kita untuk mencapai kesuksesan. Orang dengan cara berpikir cepat memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang cepat, tepat dalam waktu yang singkat, dan dapat membuat keputusan dengan percaya diri. Mereka fokus pada tujuan dan siap untuk mengambil risiko, sedangkan cara pikir lambat dapat menghambat orang untuk mencapai kesuksesan dan membuat mereka terperangkap dalam sikap defensif dan pemikiran negatif. Poin keempat, cara berpikir positif versus cara berpikir negatif. Pengarang dalam buku ini membandingkan cara pikir positif dan negatif, di mana cara berpikir positif ada ciri-cirinya. Yang pertama, fokus pada solusi daripada masalah. Kemudian menghentikan pemikiran negatif sebelum berlebihan. Yang ketiga, berpikiran optimis dan memandang ke depan. Yang terakhir, menjaga pikiran diri dari pengaruh negatif. Dampak dari berpikir positif ini adalah memberikan energi dan motivasi untuk menghadapi segala tantangan, meningkatkan kepercayaan diri dan membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan cara berpikir negatif, cirinya fokus pada masalah dan kesalahan daripada mencari solusi. Kedua, memperbesar dan memperpanjang masalah. Ketiga, berpikiran pesimis dan melihat ke belakang. Yang keempat, menggunakan kata-kata negatif dan meremehkan diri sendiri. Yang kelima, mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Dampak dari berpikir negatif adalah mengurangi energi, motivasi dan kepercayaan diri, serta membatasi kemampuan untuk mencapai tujuan. Tracy di sini menjelaskan bahwa kita dapat mengubah cara berpikir kita melalui latihan yang teratur dan kesadaran akan pemikiran kita. Dalam buku ini, ia memberikan teknik yang praktis untuk membantu membentuk pikiran positif agar mencapai kesuksesan dalam hidup.